إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam ketaatan, kita dijauhkan dari kemaksiatan, sehingga Allah pun mematikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berpesan untuk diri khatib dan jamaah yang ada di sini, marilah kita tingkatkan kembali keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena sesungguhnya itu adalah bekal yang paling baik dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam syai'an afdala minas shalah wa salahi dzatil bain wa khuluqin hasanin. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang lebih utama daripada melakukan salat. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan antar sesama. Dan yang ketiga adalah melakukan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang utama berdasarkan hadis di atas adalah yang pertama salat. Dan salat merupakan amal yang paling inti dalam ajaran kita, termasuk salah satu pilar rukun Islam, dan Islam tidak mentolerir siapa yang meninggalkannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah kafir. Salat adalah salah satu rukun Islam. Mengerjakan salat dan menjaganya dipuji dan dijanjikan surga. Adapun mengingkari kewajiban salat sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, maka dihukumi kafir dan diancam dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan rutin salat, maka Allah pun akan menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dengan menganalogikan sebuah sungai.
Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min darani?" Apa pendapat kalian apabila ada sebuah sungai yang mengalir di depan rumah kalian, kemudian kalian mandi dari sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah masih ada tersisa dari kotoran atau daki yang menempel di badannya? Sahabat menjawab, "La yubki min daronihi syai'an." Tentu tidak ada kotoran yang menempel di badannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyebutkan, "Fadzalika mislus shalawatil khams yamhullahu biha al khotoya." Begitulah perumpamaan dengan salat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa-dosa karena orang tersebut melakukan salat yang 5 waktu. Jamaah Jumat rahimakumullah, salat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya, memberikan ketentraman dan kedamaian, menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang tidak akan didapatkan dalam perbuatan yang lain. Dengan melaksanakan salat secara rutin dan khusyuk, kita akan semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah, serta kehinaan dan kelemahan diri kita sebagai makhluknya. Hal ini akan membuat kita menjadi lebih takut kepada Allah daripada takut kepada makhluknya, dan lebih mengharapkan rahmat dan ridho dan pujian dari Allah daripada pujian dan sanjungan dari makhluknya. Salat juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta, Sang Pengatur segala sesuatu. Dengan salat kita mengadukan segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi, serta memohon pertolongan dan petunjuknya, sehingga ketika kita betul-betul melaksanakan salat, maka kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah selamanya meninggalkan kita. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat juga adalah sebagai bentuk ibadah mahabbah atau cinta kepada Allah. Dengan salat kita menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan salat juga kita mengekspresikan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Rasulullah menyebutkan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun mencintainya. Barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun membencinya. Sayyidina Aisyah, Siti Aisyah bertanya ketika Rasulullah bersabda dengan hadis di atas, "Ya Rasulullah, kami ini semua tidak ada yang suka yang namanya kematian. Kami membencinya. Lalu bagaimana?" Kemudian Rasulullah pun menjelaskan, bukan itu maksudnya. Artinya tidak suka kematian itu tidak masalah. Akan tetapi seorang mukmin ketika hadir kematian, kata Rasulullah, maka akan diberikan ia kabar gembira dengan karunia Allah, dengan keriduan Allah dan kemuliaan. Maka pada saat sakaratul maut, dia akan diperlihatkan sesuatu di depannya sehingga membuat dia merasa senang dan ingin secepatnya bertemu dengan Allah. Demikian juga ketika seorang kafir, ketika dia sakaratul maut, maka akan diberikan kabar buruk dengan azab Allah dan sanksinya yang sangat keras. Maka pada saat itu tidak ada sesuatu yang paling dia sukai dari apa yang dia lihat paling tidak dia sukai dari apa yang dia lihat di depannya. Maka pada saat itu orang-orang kafir tidak akan pernah mau bertemu dengan Allah. Maka Allah pun tidak suka bertemu dengan orang-orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salat juga
merupakan salah satu kita untuk menjaga diri dari godaan setan dan hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kita untuk melakukan perbuatan keji dan kemunkaran. Dengan salat, kita akan selalu ingat bahwa Allah selalu melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Hal ini membuat kita malu dan takut untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Khamsu shalawatin iftaradahunna Allah Ta'ala. Man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna. Kata Rasulullah, salat 5 waktu telah Allah wajibkan bagi hambanya. Barang siapa yang memperbagus wudunya, mengerjakan salat pada waktunya, menyempurnakan wudunya dan khusyuk ketika mengerjakannya, kana lahu 'alallahi ahdun ayyagfirullah, maka Allah pasti akan mengampuni hamba tersebut. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang dia tidak melakukan hal tersebut, artinya tidak khusyuk atau hal-hal yang membuat salat itu menjadi terganggu, falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka Allah tidak berjanji untuk mengampuni orang tersebut. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki Allah akan ampuni hamba tersebut, tetapi jika Allah menghendaki maka Allah pun akan mengazabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang utama yang kedua adalah memperbaiki hubungan antar sesama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan merasa putus asa untuk menjadikan orang-orang yang sholat dari umat Islam sebagai pengikut yang menyembahnya. Oleh karena itu, setan berusaha untuk menimbulkan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Maka memperbaiki hubungan di antara sesama manusia merupakan perintah Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Mendamaikan di antara yang bersengketa merupakan salah satu tujuan agung dan pengajaran yang indah dan mulia dalam agama Islam. Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam was salati was sadaqah. Rasulullah pernah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat salat, derajat puasa, dan derajat sedekah? Kemudian sahabat pun menjawab, bala, tentu saja ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, salahu datil bayin fa inna fasada datil bayin hiyal haliqah. Maka kata Rasulullah, memperbaiki hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama akan mengikis habis agama seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga yang terakhir, yang utama yang disebutkan dalam hadis adalah akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Akhlak yang mulia adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah, bahkan termasuk amalan yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikutilah kejelekan dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus perbuatan jelek tersebut. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah Jumat rahimakumullah, akhlak yang mulia mengandung 3 makna sekaligus tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak. Tapi kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu adalah hal biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya. Dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Kemudian yang kedua adalah
bersabar atas perlakuan buruk orang lain kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaiknya akhlak yang buruk akan melahirkan saling benci, saling hasud, dan saling dengki. Mari kita teladani kisah Rasulullah SAW dengan seorang pendeta agama Yahudi atau rabi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Pendeta ini pernah membaca dalam kitab kunonya bahwa Nabi akhir zaman adalah seseorang yang memiliki sifat, yaitu dia akan berlaku santun dan sabar ketika diperlakukan dengan seburuk apapun. Kemudian Zaid ingin menguji Rasulullah SAW, maka dia memberikan hutang kepada Rasulullah dan disepakati jatuh temponya. 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid datang kepada Nabi kemudian menagih hutang dengan kata-kata yang sangat kasar, sehingga memancing kemarahan sebagian sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar yang saat itu berada di dekat Nabi hampir saja mencelakai Zaid dan membunuhnya, tetapi Rasulullah dengan spontan mencegah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan beliau membayar hutang, bahkan melebihkan hutang yang Rasulullah pinjam dari orang Yahudi tersebut. Ketika melihat hal itu, kemudian Zaid bin Sa'nah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadah dan masuk Islam. Demikianlah jika seseorang yang mulia, berakhlak mulia, maka dia akan menjadi teladan. Dan Rasulullah adalah orang yang sempurna yang kita bisa ikuti, akhlak yang mulia, sehingga ketika kita berinteraksi dengan siapapun di dalam masyarakat, kita menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa konsisten, istiqomah dengan salat. Kita juga bisa memperbaiki hubungan sesama manusia, dan yang ketiga adalah kita bisa melakukan atau berlaku akhlak yang mulia. Semoga dengan ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, dan Allah pun ridho dengan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahum an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin
وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم اغفر شهداء اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اغفر شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم من خذل المسلمين اللهم اخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا أندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة